Internet telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Beragam aktivitas mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan di rumah membutuhkan layanan internet yang stabil, cepat, fleksibel, dan semakin tinggi. Oxygen.id hadir sebagai penyedia layanan internet berbasis fiber optik di bawah Moratelindo untuk menjawab kebutuhan gaya hidup digital melalui layanan berkualitas untuk segmen retail dan rumah tangga. Lebih jelasnya kita akan berbincang bersama dengan Vice President Retail Business Oxygen.id, Yance Arliansyah, yang sudah hadir untuk pertama kalinya di studio Nusantara TV. Pak Yance, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Yance. Mungkin banyak yang sudah familiar ya dengan Oxygen.id. Tapi belum tahu nih seperti apa perjalanan awalnya. Bisa diceritakan seperti apa perjalanan Oxygen.id hingga sampai sekarang dikenal sebagai salah satu layanan penyedia internet di Indonesia? Baik, jadi Oxygen.id ini adalah sebuah brand internet itu dari satu induk company kami, yaitu PT Mora Telematika Indonesia. Jadi kalau ditanya Oxygen.id itu apa? Nah, Oxygen.id itu adalah internet service provider yang menyediakan layanan internet dan multimedia. Nah, filosofinya itu diambil sama Oxygen itu karena memakai internet sudah seperti oksigen. Seperti kehidupan kita yang membutuhkan oksigen ya. Oke, menarik ya. Nah, perintisnya itu sebenarnya kami sudah mulai dari tahun 2014, 2015 karena persiapan, hingga 2017 kita pure launching. Itu di Bogor kita starting hingga sekarang 7 tahun berjalan. Baik, secara spesifik yang manakah yang menjadi fokus utama pelanggan Oxygen.id? Apakah itu segmen rumah tangga atau segmen bisnis, Pak Yance? Nah, memang Oxygen.id ini adalah sebuah produk dari PT Mora Telematika Indonesia yang didesain memang segmen marketnya adalah untuk perumahan. Ada perumahan, kemudian juga ada untuk skala small business. Jadi memang ini adalah sebuah layanan produk internet yang memang layanan siap pakai. Ya, artinya di mana customer cukup memilih paket yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, di antara berbagai segmen itu yang mana yang paling difokuskan begitu dari Oxygen.id? Tentunya secara bisnis yang utama adalah perumahan. Tetap perumahan ya? Perumahan. Kita sebut namanya FTTH, Fiber to the Home. Di mana layanan Oxygen.id itu adalah layanan internet berbasis fiber optik yang menghubungkan dari menggunakan fiber optik dari rumah ke rumah. Baik, kita tahu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yance bahwa kebutuhan internet itu sudah seperti kebutuhan oksigen ya, ini sudah menjadi kebutuhan primer begitu. Nah, dari sisi kebutuhan, menurut Anda adakah perubahan kebutuhan yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini? Nah, sebenarnya kalau bicara kebutuhan itu karena memang didominasi adalah tren digital saat ini ya, semakin meningkat ya. Kalau lihat di rumah itu kan sekarang sudah mengarah ke arah smart home. Ya kan, ke arah apa sih, security dari store lock, kemudian sampai AC, IoT dan lain-lain. Nah, tren digital inilah yang mendorong Oxygen.id hadir untuk bisa mengikuti gaya hidup masyarakat modern. Nah, artinya dalam hal peluang ini yang kita ambil adalah lebih mengedepankan lifestyle yang berjalan saat ini. Oke. Nah, bagaimana dengan segmen bisnis sendiri? Apakah ada peluang-peluang yang juga menarik di era digitalisasi saat ini, Pak Yance? Pasti, karena kalau kita bicara peluang-peluang lainnya, kalau di industri perumahan ini kan sebenarnya lebih banyak mereka hanya user, dipakai untuk biasanya hanya edukasi, ya kan, mencari informasi. Nah, kita juga masuk ke peluang lain, yaitu kepada segmen untuk ke layanan bisnis, yaitu biasanya lebih banyak ke segmen marketnya UMKM. Nah, UMKM ini kan sekarang kan lagi digalakan oleh pemerintah, ya kan. Nah, tentunya kami Oxygen.id hadir di situ mensupport tidak hanya untuk layanan internet, kita juga support platformnya seperti layanan hostingnya untuk emailnya, layanan webnya, layanan CCTV-nya, security-nya, itu juga kita siapkan. Jadi menyasar segmen korporat juga. Pastinya, tapi lebih skala yang small, medium business. Nah, kalau dilihat untuk outlook-nya, untuk prospek dalam beberapa tahun mendatang, itu akan seperti apa industri layanan internet ini? Nah, kalau kita bicara internet, sebenarnya kan di Indonesia ini luas ya. Sambungan internet belum merata. Betul kan? Itu sebabnya dukungan dari pemerintah, pembangunan dari Sabang sampai Merauke, ya kita juga ikut ke sana, dan Oxygen.id itu melihat peluang untuk bangunan atau sambungan ke rumah itu masih sangat besar. Namun tentunya kan pembangunan besar kan membutuhkan kapital yang besar. Gitu kan. Namun hal ini balik lagi kepada strategi dari apa yang dijalani oleh
setiap perusahaan itu sendiri. Oxygen ID di sini tentunya kami fokus bukan kepada coverage, ya kan? Kami melihat di sini adalah kepada kualitas, experience kepada yang didapatkan pelanggan. Itu sebabnya pembangunan kami itu bertahap tapi pasti sehingga kita bisa mengejar sustainability. Nah, secara wilayah pertumbuhan yang paling pesat itu apakah terjadi di kota-kota besar atau di wilayah-wilayah lain? Nah, kalau kita bicara area pertumbuhan, sebenarnya tentu paling besar itu Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, kemudian juga di kota-kota besar lainnya kayak di Medan, Palembang, ya kan kita juga masuk menasar ke arah Pangkal Pinang, kemudian juga masuk ke Semarang, ya kan bahkan kita juga masuk ke Bali. Sekarang kita juga masuk ke arah area Kupang dan Labuan Bajo. Dari Sabang sampai Merauke ya kalau bisa dijangkau begitu ya. Betul. Nah, ini yang juga menarik adalah tadi Pak Yance juga sudah menyebutkan ya bahwa mungkin tantangannya untuk industri ini adalah pemerataan ya, yang memang masih menjadi PR kita. Tapi selain itu apakah juga ada tantangan terbesar dari sisi operasional? Tentunya besar sekali. Tantangan terbesar itu adalah nomor satu itu adalah izin. Sekarang itu kan juga kita ingin melakukan pembangunan internet, juga pemerintah juga pengen program perapihan infrastruktur. Tidak ada lagi kabel-kabel yang di atas tanah semua lewat underground, ya kan itu paling utama izin itu. Apalagi kan setelah penggalian Semarang sudah lewat bawah tanah semua, bahkan sekarang sudah menjalin sampai menggunakan ducting bersama. Nah, tapi ini memang masih salah satu masalah yang juga dikelola oleh asosiasi yang lainnya yang untuk digalakkan kita bisa tumbuh mengembangkan untuk pengembangan jaringan di sini. Nah, apabila setelah namanya itu tantangan tadi setelah selain permit, nah kita juga masuk kepada segmen tantangan ada edukasi. Nah, edukasi ini juga kepada market juga cukup pelik ya, bahwa persaingan di internet ini kan juga melihatnya sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang melihat dari harga, ada yang melihat dari kecepatan, ada yang melihat dari kualitas. Ya kan? Nah, tentu ini menjadi sebuah persaingan yang perlu sedikit strategi tersendiri terpisah untuk merebut market itu sendiri. Oke, strategi dan solusinya seperti apa? Nah, strateginya biasanya kami itu menggunakan promosi-promosi, kita menggunakan mendekatkan pelanggan dengan cara after sales yang lebih instan, misalnya lewat sosmed atau lewat WA, ya kan. Kemudian kami membangun brand di kantor-kantor area-area kita bangun. Bahkan kami sendiri sekarang membangun setiap sales itu ada namanya sales dedicated area. Jadi dalam satu cluster itu ada salah satu salesnya yang apabila ada gangguan daerah tersebut cukup datang ke salesnya. Nah, salesnya itulah yang akan langsung mengedukasi kepada kantor besar. Oke, menyediakan kualitas layanan terbaik ya. Pastinya begitu. Tapi kita tahu begitu banyaknya penyedia layanan internet saat ini di Indonesia, Pak Yance. Apa ciri khas yang membuat Oxygen.id ini terus relevan dan juga diminati oleh pelanggan? Jadi balik lagi bahwa internet mungkin semua sama. Tapi sekali lagi kami fokus kepada kualitas. Kami juga fokus kepada after sales. Karena kita tahu bahwa layanan retail ini kan layanan sifatnya masif service ya. Dimana ketika ada problem, ketika ada gangguan, mereka pengennya respon. Ya, responsif, cepat. Ya, karena hal-hal inilah sebenarnya kami akomodir. Ya, apabila adalah sebuah keluhan, tidak dalam salah satu antrean yang panjang, yang tidak jelas kapan waktunya. Nah, kami memberikan satu garansi di mana apabila ada gangguan dalam 1 ke 24 jam kita selesaikan. Langsung cepat ya? Cepat, gitu. Oke, baik. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa dari kacamata pengguna itu melihat internet ini yang penting koneksinya tuh stabil. Betul. Udah gitu, mungkin dari sisi layanan, kualitas juga kalau bisa selalu paling cepat begitu ya. Nah, bagaimana Oxygen.id menjaga kestabilan koneksi kepada pelanggan? Nah, koneksi itu pastinya kita lakukan dengan melakukan pemeliharaan berkala. Macam-macam, jadi ada perangkat pasif dan aktif. Nah, perangkat pasif itu contohnya apa sih? Berupa infrastruktur, fiber optik, misalnya gitu kan. Fiber optik misalnya kan. Jadi, nah, fiber optik itu tantangannya adalah PU, community area. Nah, itu pastilah. Ya kan, ketika kita ada bangun, ada galian, kabel putus, ya kan. Nah, kami menggunakan namanya patroli. Nah, patroli itu yang kami galakkan di mana ada aktivitas pembangunan. Nah, mereka lah tim kami akan berpatroli melihat dan mengontrol akan hal itu.
Itu poin yang pertama. Bagaimana dengan perangkat aktif? Nah, perangkat aktif itu biasanya ada di tempat pelanggan ataupun di tempat data center kami atau di POP kami terdekat. Nah, itu yang kami monitor secara berkala, apakah trafficnya sudah penuh untuk kita upgrade, apakah waktunya diganti, apakah terjadi dengan baik. Nah, itu yang kita jaga. Jadi dua aspek itu yang kita jaga. Oke, quality control yang itu yang dijaga ya. Baik, Pak Yanco, tadi kita juga sudah membahas soal konektivitas, jaringan, tapi yang menarik adalah memaintain kualitas daripada pelayanan kepada pelanggan, karena kita tahu ini industrinya juga cukup kompetitif. Kedepannya Anda melihat seperti apa landscape persaingannya? Jadi memang kalau bicara memanage kualitas kan pada akhirnya kan kita juga harus memanage pelanggan ya. Iya, memanage pelanggan. Bagaimana itu menjadi sustain yang baik kepada company kami. Ya tentunya kami juga memberikan satu gimmick-gimmick tersendiri kepada mereka berupa redeem untuk berlangganan yang berbayar tepat waktu, mereka tukar dengan voucher, atau mereka bisa free upgrade dengan poin tersebut untuk bisa mendapatkan free upgrade selama 1 bulan. Nah, hal-hal itu yang terus kami doakan ke depannya. Bahkan inovasi-inovasi itu sendiri kita manjakan dengan support-support apa yang bisa dipakai di rumahnya itu sendiri. Contohnya ke depannya, selain kami membajakan dengan untuk CCTV, kami juga membandingkan dengan IoT. Nah, kami siapkan juga, melainkan juga beserta konten-konten yang menarik. Nah, mungkin kita tadi lebih banyak membahas terkait dengan memaintain kualitas pelanggan di segmen retail. Kalau di segmen bisnis seperti apa, Pak Yanca? Nah, bisnis di retail, di segmen bisnis itu jauh lebih pelik lagi. Karena kenapa? Mereka lebih strict. Karena itu kan pelayanan internet itu kan dipakai benar-benar untuk layanan bisnis. Ya tentunya after sales yang kita janjikan lebih kecil lagi daripada bobotnya untuk yang SMA retail tadi. Kalau retail misalnya mungkin 1x24 jam, nah kita pastikan ini dalam 1x12 jam harus beres. Gitu. Tapi dari sisi kebutuhan, adakah memang perbedaan pendekatan antara kedua segmen ini, antara retail dan juga bisnis, seperti apa? Tentu beda. Biasanya kalau bisnis itu lebih melihat apakah benefit yang mereka dapatkan dengan harga yang sama, after sales-nya seperti apa penganggurannya, ya kan. Tapi kalau misalnya di retail itu sendiri, itu lebih banyak mereka melihat pada promo mayoritas. Ya kan, bayar 10 dapat 12, ya kan, kemudian bayar 6 dapat 5, ya kan, seperti itu kan. Promo yang itu yang sebenarnya dilihat kepada retail, karena retail ini sangat sensitif ya, dari sisi pricing maupun promo gitu kan ya. Tentu hal-hal ini juga saya yakin pada akhirnya market bisa memilih, ya kan, tidak semata-mata mungkin melihat promo, tidak semuanya juga melihat sebuah harga gitu. Nah, kita tahu kan memang inovasi, kemajuan teknologi ini kan perkembangannya sangat-sangat pesat. Bagaimana Oxygen.id ini juga keep up gitu ya, terus mengikuti perkembangan teknologi yang begitu dinamis saat ini? Nah, teknologi tentunya kita juga memonitor ya perkembangan ke depannya. Yang tadinya rumah itu kecepatannya mungkin dulu hanya bisa 50, 100. Nah, bahkan kita sekarang tingkatkan 100, 200 sampai 1 gigabit per second. Nah, kenapa? Karena kita melihat tidak semua rumah itu kebutuhannya sama. Ya kan, bahkan banyak yang rumah itu dijadikan tempat content creator, bahkan rumah itu juga dari tempat mereka bisnis usaha kecil-kecilan, ya kan. Nah, hal-hal ini yang juga kita akomodir ke depannya. Selain internet berkecepatan tinggi, yaitu aplikasi pendukungnya. Apa alat bekerjanya? Biasanya mereka orang-orang IT itu butuh tempat penyimpanan, nah kami punya server, ya kan. Nah, biasanya mereka butuh tempat menaruh server mereka. Nah, kita punya data center. Nah, bagaimana semua itu bisa dikerjakan dalam satu rumah yang sama, tapi melakukan secara remote. Gitu. Oke. Pak Yanco, dialog semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan ANTV Interview bersama saya, Leng Gracia. Pak Yanco, kita akan lanjutkan kembali. Tadi menarik sekali kita berbincang ya terkait dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin seperti apa progresnya? Tentunya dibanding tahun lalu, progres perkembangan secara coverage jauh bertambah. Jauh bertambah. Yang triggernya itu dimulai pada saat
terjadinya COVID. Pandemi COVID-19 ya di tahun 2020. Betul. Itu benar-benar sangat merubah, itu sebagai stimulan dan trigger merubah paradigma dan habit. Makanya ada istilah namanya WFH. Ya kan, akhirnya dengan kondisi yang ada, kita semua dituntut bagaimana tetap produktif. Nah, produktif itu tentu di situ kita melihat bahwa peran internet di situ sangat dibutuhkan, ya kan. Makanya disitulah terjadi lonjakan pembangunan besar-besaran, baik itu pemain lokal, baik itu pemain besar, ya, untuk bisa sambung internet sampai ke rumah-rumah. Baik, dan itu pun juga memang kemajuan teknologi internet secara global ya. Nah, Betul. ini juga perlu dilihat nih, negara-negara lain ini kan juga kemajuannya begitu pesat. Apa sebetulnya yang bisa kita pelajari dari kemajuan teknologi internet dari negara-negara maju? Ya, mungkin kalau menurut kami ya, menurut pandangan saya sendiri ya, sebagai kemajuan di sana itu adalah koordinasinya antar pemerintah, antar visinya itu selaras. Mungkin di sana pemain tidak sebanyak di kita. Nah, kita bisa lihat di sini mungkin di negara tetangga kita pemain internet provider tidak banyak. Ya, di kita mungkin lebih, kalau kita list di anggota APDI itu sendiri, pemain-pemain retail itu sendiri, itu luar biasa jumlahnya. Bukan bisa 30 sampai 50 provider lebih di situ. Nah, artinya semua itu tentunya supaya bisa tertata dengan baik. Ya, tentunya perlu diakomodir dengan satu arahan yang tepat. Ya, artinya dengan adanya satu kemudian tepat tidak merusak tatanan yang sudah ada. Nah, ini mungkin yang masih pembicaraan yang diskusi panjang lebar oleh para di atas sana, sehingga ya memang perlu kita contoh di negara itu sendiri juga tidak banyak pemain itu. Itu mungkin memudahkan untuk bisa dikomunikasi. Tadi sempat menyampaikan juga Pak Yance bahwa perlunya pihak ya untuk mengakomodir. Pihak dari mana? Nah, tentunya itu pihak itu dukungan dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah. Bahkan presiden kita sendiri juga sudah mengarah bahwa internet cepat, internet murah, ya kan. Dulu kan kalau kita lihat secara teknologi ini sudah bertransformasi ya, mulai dari dia copper, kemudian coax, kan udah full fiber optik. Nah, tentunya kan juga internet ini kan milik bersama. Semua masyarakat berhak mendapatkan layanan tersebut. Nah, kalau kita lihat kan sekarang pembangunan juga masih belum merata loh, ya kan. Nah, apa yang menyebabkan itu salah satu semuanya? Ada salah satu penyebabnya adalah ya, negara kita dari banyak pulau. Ya, tentunya itu membutuhkan kapital yang cukup besar, ya kan. Itu yang perlu melihat secara ekonominya juga. Nah, gambarannya untuk kondisi saat ini seperti apa? Apakah kebijakan pemerintah sudah cukup mendukung? Sebenarnya kalau kita lihat pemerintah sangat-sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung. Apalagi dari program-program yang sudah dijalankan lewat Bakti Kominfo, kemudian juga ada program-program lain yang mendukung layanan internet sambung ke rumah, sangat-sangat mendukung gitu kan. Tapi kan kembali lagi, balik lagi, dukungan itu kan tidak hanya sebatas dari arahan di atas ya. Banyak hal-hal lain di tengah dan di bawahnya, baik community area juga harus kita bicarakan. Kemudian juga kita koordinasi dengan jalan pihak PU gitu. Banyak hal lah. Kemudian juga mungkin di jalur situ yang kita lalui ada PDAM yang harus dikhawatirkan. Hal-hal itu memang perlu diselaraskan, disinergikan gitu. Oke. Baik. Nah, dengan begitu banyaknya penyedia layanan internet di Indonesia ya, bahkan lebih banyak daripada negara-negara lain, tadi seperti Pak Yance sudah sebutkan tadi, yang artinya berarti diperlukan inovasi nih untuk bisa tetap bersaing. Betul. Apa inovasi baru yang sedang disiapkan oleh Oxygen.id? Nah, saat ini kami sedang launching satu inovasi baru, bahwa kita membeli layanan internet ini bisa dengan cara langganannya harian. Langganannya harian. Iya, jadi kita paket itu starting packagingnya, itu bisa starting dapat mereka pilihan apakah 7 hari atau 30 hari. Kemudian nextnya, mereka cukup bisa berlangganan 1 hari, 3 hari, 7 hari, ataupun 14 hari. Itu reguler. Apa ditujukannya? Karena kita tahu bahwa sekarang itu masyarakat ini kan banyak yang mobilitasnya tinggi. Ya kan, nah, jadi mereka ketika datang misalnya tinggal di apartemen, saya stay di sini 3 hari, ya mereka cukup bayar 3 hari saja. Saya 7 hari, mereka hanya bayar 7 hari saja. Nah, paket-paket ini sudah kita siapkan. Hal-hal ini sebenarnya membuat fleksibilitasnya lebih tinggi, sehingga akhirnya bisa menekan cost dan efisiensi budget mereka. Produk layanan internet harian ini cukup berbeda ya, tidak banyak mungkin ya. Tidak banyak. Baik, provider yang menyediakan produk layanan secara harian ini, sebetulnya apa yang melatar belakangi? Apakah demand produk layanan internet secara harian ini juga cukup meningkat? Ya, karena kita lagi nih, ini kan kita mengembangkan namanya brandnya kita sebut namanya internet suka-suka. Ya, dimana memang kalau di layanan kami itu kan sistemnya adalah top up, sistemnya bayar di awal, baru mereka
menggunakan layanannya. Nah, kalau kami lihat dari trennya, behaviornya, ada yang membayar kemudian seminggu kemudian. Kita melihat behaviornya, ada yang membayar setelah 2 minggu mereka suspend gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, bahkan ada yang melihat, pas saya di sini hanya 2 orang, 3 orang, hanya stay di sini mungkin 3 hari seminggu. Nah, hal-hal ini membuat kita harus melahirkan produk ini, demand-nya kita create. Karena produk ini juga didesain, di-create di network yang sama, di jaringan yang sama. Sehingga di area coverage yang kami gelar, masyarakat punya banyak pilihan, gitu. Sehingga apakah saya harus berlangganan 1 bulan putus? Tidak. Mereka bayar, saya 3 hari ya 3 hari, saya seminggu ya ada seminggu mereka bayar. Gitu. Oke, mungkin kita akan bicara terkait dengan upaya ataupun langkah Oksigen.id ke depannya ya, karena memang salah satu kunci dari bisnis penyediaan layanan internet itu adalah pemerataan wilayah, terutama di kota-kota besar. Seperti apa mungkin ada rencana untuk jangka panjangnya, Pak Yance? Jangka panjangnya kita akan berusaha mengcover sampai dengan seluruh Nusantara. Tapi mungkin dalam 1 tahun ke depan kita akan punya target, kita akan ada membangun 1 juta sambungan. 1 juta sambungan. 1 juta sambungan lagi ke rumah-rumah area di mana kita masih melihat secara coverage-nya yang pasti itu adalah menjadi 1 juta menjadi targetnya kami. Ya, untuk bisa oksigen ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, tentunya sekarang kita sudah mengarah ke kota-kota pinggiran, ya kan, bahkan di Medan sendiri kita sampai ke Kisaran, kita ada sampai Matang Siantar, ya kan, kita juga di kota-kota lain kayak di Sumatera itu kita juga arah ke Jambi, udah sampai ke pinggiran semua. Nah, itu memang selalu kita kembangkan, expand dari pusat kota sampai ke pinggiran. Adakah mungkin langkah-langkah khusus, persiapan-persiapan yang juga sudah dilakukan oleh Oksigen.id untuk mencapai target 1 juta sambungan itu tadi, Pak? Sudah. Tentunya kami sudah. Kami tentunya melihat dari jalur utama kami. Nah, jalur utama kami itu kita memaksimalkan POP yang kami punya, kemudian kami melakukan akuisisi di area-area sekitar yang dekat tersebut. Kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak-pihak warga, yang tinggal untuk kita implementasikan. Oke, baik. Nah, mungkin banyak juga masyarakat yang masih cukup awam ya tadi dengan produk layanan internet secara harian. Bisa dijelasin nggak sih Pak, seperti apa sebetulnya bila membandingkan antara produk layanan harian dengan bulanan, mingguan, itu seperti apa? Keunggulan-keunggulan yang didapatkan itu bagaimana? Oke, sebenarnya bicaranya begini, karena kita start katakan layanan bulanan kita dengan harga, kita punya harga di 75 mega dengan harga 242.000. Nah, mereka harus bayar full sama 1 bulan, mereka bayar 1 bulan dengan harga 242.000. Nah, sedangkan dengan yang harian, mereka bisa membayar dengan harga 13.500 di kecepatan 150 mega. Ya, mereka hanya bayar 1 hari saja. Mereka dengan cara sistem top up. Gitu kan, mereka cukup scan di ONT kita, mereka top up 1 hari ini menyala. Nah, besoknya mereka ingin melanjut lagi, mereka cukup bayar 1 hari lagi. Nah, bedanya kalau bulan kan kita membayar bulanan yang rutin dengan harga fix seperti itu. Nah, memang ini ditujukan memang untuk market-market yang sifatnya mobilitasnya tinggi. Gitu. Oke, mungkin untuk masyarakat yang juga biasanya kan cukup bingung ya Pak, karena kan memang layanan penyediaan internet ini sangat-sangat banyak di Indonesia. Apa tips ataupun juga kualitas apa yang mungkin perlu dicari dari layanan penyedia internet? Ya, pastinya yang pasti selain itu, dari sisi jaringan, pastinya stabilitas, kita melihat ya selain dari sisi jaringan, coverage, ya kualitas tentunya perlu dipelajari juga. Apakah perusahaan tersebut mempunyai standarisasi yang baik? Apakah izinnya jelas? Gitu kan, karena bagaimanapun kan juga menyediakan internet ada biaya BHP yang harus kita bayarkan kepada pemerintah. Gitu kan. Kemudian juga jelas kantornya, after sales-nya, penanganannya. Nah, kami juga sebenarnya juga carilah perusahaan-perusahaan yang memang dalam mengutamakan after sales itu ya in-house. Gitu. Karena kita sendiri dalam kelebihan dari Oksigen ini sendiri dalam mulai dari salesnya, mulai after salesnya, itu in-house semua. Nah, itu membuat kami mudah dalam hal mengakomodir atau memanage mereka semua untuk bisa mencapai service yang baik. Sebetulnya perbandingan antara segmen retail dan segmen bisnis itu seperti apa sih dalam kebutuhan internet? Tentunya secara kalau corporate ini kan sifatnya dimanjakan ya Pak, dilayani. Ya, mereka kita yang lebih approach salesnya kepada para pelaku bisnis yang menawarkan dan melihat apa saja mereka butuhkan. Tentu
profiling sales yang kita siapkan dalam meng-approach mereka itu diperlukan knowledge yang khusus. Beda hal sama retail. Retail itu padahal speednya berapa, harganya berapa, itu mereka bayar. Ikut pajak atau tidak, apa promonya itu dibayar. Tapi kalau korporasi kan tidak. Kita malah melihat kebutuhan apa yang bisa kita support oleh mereka agar mereka bisa lebih produktif. Adakah tantangan khusus dalam menjawab berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh segmen korporasi, Pak Yance? Jelas. Jelas ya? Jelas. Karena memang balik lagi, mayoritas para pelaku bisnis juga belum tentu mengerti tentang internet secara keseluruhan. Mereka hanya sebagai user. Nah, kadang-kadang sekali lagi poin pentingnya edukasi. Ya kan, misalnya contoh hosting itu apa, bagaimana menggunakan hosting, oke, email itu apa, bagaimana cara membuat email. Email kan kemarin kita menginduk kepada yang gratis ya. Nah, padahal yang baiknya itu mereka punya domain sendiri, emailnya atas domain mereka sendiri, manajemennya atas domain mereka sendiri. Nah, itu kan butuh sebuah knowledge. Dan bahkan kalau kita di sekarang perusahaan besar, itu bahkan ada orang IT khusus yang untuk memanage itu. Nah, ini sebagai tantangannya orang para pelaku bisnis sekarang kalau melihat digital itu, melihat dari platform commerce yang mereka andalkan, beda ya. Kalau dulu kan punya websitenya, ya kan, di situ chartnya. Kalau sekarang semua dilemparnya ke commerce semua, ya kan, yang kita kenal di segala yang lain. Dan ini tidak diakomodir. Padahal menurut kami semua bahwa entitas yang baik dari sebuah usaha itu jelas. Dia punya domainnya, dia punya emailnya, dia punya nomor teleponnya, fix telepon. Kan kalau sekarang tidak ya, ada satu e-commerce yang mengatakan ya mereka bayar, dia kunci, baru mereka tarik dananya. Nah, kalau kita lihat kan pembandingan bisnisnya berbeda ya, ya kan dulu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang menjadi migrasi dari yang dulu sama sekarang. Nah, kendala-kendala apa sih yang biasa dialami oleh pelanggan-pelanggan segmen korporasi selain tadi yang sudah disebutkan ya oleh Pak Yance tadi, ada dari sisi domain dan juga kemudian ada terkait dengan migrasi ke e-commerce, seperti apa? Nah, kendalanya balik lagi bahwa mereka tidak mempunyai orang IT untuk memanage itu. Nah, ini balik lagi. Resource ini berarti kan mahal. Dari SDM begitu ya? Betul. Ya kan, balik lagi bahwa resource itu kan mahal, ya kan, SDM. Maka sekarang kita juga kembangkan sekarang sebagai konsep yang namanya managed service. Ya, di mana mereka juga bisa membeli sebuah web ke kita, ya kita memanage akan service-nya itu semua. Ujung-ujungnya pasti adalah cost. Berarti apakah Oxygen.id juga melakukan pendampingan untuk menjawab kendala-kendala tersebut? Selalu. Bahkan kami sekarang menyediakan paket tersendiri khusus akan hal itu, yaitu di mana dengan harga 500 ribuan untuk bisnis, itu bisa mendapatkan kecepatan internet 100 mega, email, hostingnya dan domainnya, dan CCTV-nya. Dan kita pastikan ketika mereka membeli, mereka bisa memakai itu, bisa meng-create itu. Sehingga apa yang kita berikan itu bisa termaksimalkan dengan baik. Nah, ini kan memang segmen korporasi ini memang ada perubahan yang cukup jelas ya dalam beberapa tahun terakhir, karena kan seiring dengan persaingan e-commerce, bisnis digital. Kalau dibandingkan beberapa tahun silam itu seperti apa sih? Apakah masih juga mengalami kendala-kendala yang sama seperti ini? Ya, sekali lagi ya, bahwa sebenarnya apa yang menjadi seharusnya berjalan, itu sekarang trennya sudah berubah. Sudah berubah semua. Sudah berubah. Ya. Semua dilemparnya ke commerce, semua dilemparnya ke platform commerce di situ kan. Sehingga kita bingung. Yang dijaga adalah metode paymentnya aja. Ya kan, kelihatan. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat entitas yang benar-benar resmi, kok dia dulu, domainnya jelas. Kalau dia mengandung ID, berarti jelas ada siupnya. Ya kan, kalau ya kan, emailnya belakangnya sesuai dengan nama domainnya. Kalau sekarang kan tidak, melihatnya reviewnya, ya kan. Nah, ini yang memang menjadi salah satu, dan apa namanya, kalau web itu satu lagi, web itu susah dicari. Mereka harus menggunakan SEO, search engine optimization, untuk bisa cari di Google. Nah, kalau barang cukup cari di e-commerce, ketik brandnya, itu keluar namanya semua. Nah, ini memang menjadi salah satu pandangan di mana web itu, kalau kita ngomong tadi, itu adalah sebagai entitas digital resminya mereka. Nah, kita tahu juga kan sekarang banyak sekali bisnis-bisnis di sektor teknologi, termasuk juga internet, yang melakukan dan memanfaatkan teknologi AI. Apakah Oxygen.id juga melakukan pemanfaatan teknologi AI?
Ya, sebalik lagi ya, bahwa AI itu sebenarnya lebih banyak dipakai untuk kepada tipikal usernya ya. Kalau kami itu kan sebenarnya Oksigen hanya menyediakan infrastrukturnya, ya kan, medianya, sarananya, gitu kan, bahwa ya dengan adanya AI itu kan juga tentunya dibutuhkan dukungan internet yang kecepatan tinggi. Ya kan, kadang-kadang kalau mereka generate-nya lama, kalau kita request-nya lama. Nah, apabila koneksinya tinggi, mereka juga responnya cepat. Gitu. Oke. Nah, melihat tadi berbagai wilayah di Indonesia yang juga memerlukan pemerataan internet, menurut Anda wilayah mana yang masih diperlukan lebih lagi infrastruktur internet untuk bisa menjangkau layanan internet dari Oksigen.id? Tentunya tantangan paling besar itu wilayah timur. Wilayah timur. Wilayah timur paling besar. Seperti apa kondisinya di sana, Pak? Sebenarnya dibilang kondisinya di sana itu kan mereka juga membutuhkan satu sarana koneksi internet yang baik ya. Ya, tapi kan kalau kita lihat balik lagi, dalam satu jangkauan bentangan kabel, kalau kita lihat di kota, mungkin 100 meter itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 20 rumah per 100 meter. Ya, area padat. Di sana 400 meter mungkin cuma 3-4 rumah. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Berbeda jelas ya, perbedaannya. Cost-nya ini tidak sebanding. Ya kan, tentunya untuk menutupi ini kan kita ada hitung-hitungannya tersendiri. Ya kan, artinya di mana kita bisa menjangkau ke sana, tapi kalau secara nilai bisnisnya memang tidak menarik juga sulit. Gitu kan. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangannya untuk kita gitu kan. Antara coverage ya dan bisnisnya nilainya. Baik Pak Anjo, mungkin terakhir apa harapan Anda untuk kemajuan internet di Indonesia dan bagaimana Oksigen.id terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan pelanggan internet di Indonesia? Baik, jadi memang harapan kita bahwa Oksigen.id ini pertama adalah bisa diterima oleh masyarakat kalayan banyak. Dan kita sangat-sangat mengharapkan dukungan-dukungan juga dari pemerintah tempat dimanapun kami hadir. Dan kami pun juga tidak semata-mata bisa memberikan internet saja, menjual secara bisnis juga, tapi kami juga berharap bahwa Oksigen.id bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ya, kalangan masyarakat, baik itu di kota besar maupun di area pinggir, yang mana dengan harga yang terjangkau oleh mereka. Nah, setelah itu kami juga berharap bahwa kehadiran Oksigen.id ini sangat-sangat bisa menunjang kebutuhan dan meningkatkan produktivitas di baik itu sektor bisnis maupun di meningkatkan produktivitas yang akhirnya juga akan menambah manfaat ekonomi juga. Betul. Ya untuk masyarakat. Ya, dan intinya Oksigen.id menjawab kebutuhan para pelanggan dan juga masyarakat di seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Yansyah Ardiansyah selaku Vice President Retail Business Oksigen.id sudah bergabung bersama kami di sore hari ini dan juga sudah berbagi secara komprehensif ya terkait perkembangan industri internet di tanah air. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan pemirsa, demikian NTV Interview bersama saya Ellen Gracia.